Kalau sholatnya orang Jawa itu sebenarnya tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, tidak pakai takbir, dan tidak pakai yang digariskan seperti ajaran orang Islam. Ya, sholatnya orang Jawa itu sholat yang selalu ingat kepada Tuhan. Di setiap saat hening itu sholat namanya. Jadi yang dikatakan coro kasar ini sembahyang. Sembah marang Sang Hyang itu sewaktu-waktu. Tidak ada ikatan jangka jam sekian atau jam sekian, enggak. Jadi setiap detik, setiap saat itu sholat atau sembahyang. Kalau kesirikan itu bukan dari tingkah laku kita di dalam menjalankan keimanan. Jadi letak sirik manusia itu sebenarnya di hati, gitu. Dan sifat musyrik itu juga di hati. Walaupun kita sholat, tapi kalau saya gelem ngelarani wong, nah itu ya musyrik. Percaya sama jimat utawa apa itu juga musyrik. Nah, gak kiring karo Gusti Allah. Nah, itu juga musyrik. Jadi sama seperti apa? Sebenarnya gini, si manembahnya orang Jawa ya sembahyang itu tadi, meditasi itu tadi, menciptakan apa? Keheningan untuk mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa tanpa dihitung, tanpa diukur dan tanpa batas, sewaktu-waktu. Jadi apakah itu dikatakan musyrik atau tidak? Berarti yang mengatakan musyrik ataupun syirik itu ya belum paham tentang ketuhanan, belum paham tentang adat manembah, gitu loh. Hanya satu fanatik. Ya, makanya kalau orang Jawa mboten fanatik. Iya. Namung pitados dateng kasunyatan ingkang tundhonipun murakabi dateng bebrayan umum. Tidak boleh fanatik. Hanya percaya kepada kenyataan. Yang bisa membuat contoh kepada umum, membawa ketentraman, gitu loh. Durung para mesti sing wong Allahu Akbar iku iso munggah swarga. Dan mengenal Tuhannya waktu ajal menjemput. Ada orang tidak sholat, tidak apa wis gak kenal jane iku Buddha enggak, Islam enggak, Hindu enggak. Tapi waktu mendekati ajal dan menjelang ajalnya itu kembali kepada Yang Maha Kuasa itu enggak pakai susah. Dia bisa nyebut Duh Gusti kula nyuwun pangapura dumateng sedaya dosa kula. Lepat kawula panjenengan sepura Duh Gusti, kula nyamung srah dumateng panjenengan. Les ilang. Nah, dah. Ada lagi yang sholatnya kusuk, sembayangnya jadi tapi apa? Mau meninggal itu loh. Saya nyeluk wong akeh. Minta didoakan baru bisa naik, ya, bisa lepas dari raganya, dari sukmanya itu. Nah itu apakah itu yang dinamakan musyrik orang Jawa? Tidak. Gitu. Jadi ini persepsi-persepsi yang gitu itu kita cermati, kita pahami dan kita hayati. Kita mengerti bagaimana tata caranya, bagaimana kita melakukannya. Ini menyimpang apa tidak? Wong semua itu tujuannya sama kok. Nggak ada tujuan yang berjim setan. Kecuali kalau sembahyang semua ngundang setan, nah itu katanya bisa dikatakan musyrik. Tapi kalau ajaran kapitayan, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu hanya meligi manembah dumateng asaning Gusti. Lewat keyakinannya. Apa yang dihayati dan dipelajari serta ditularkan dari nenek moyang kita yang ada di luhung tadi. Gitu. Kalau orang Jawa dulu, leluhur Jawa itu pekah dengan rasa. Jadi mempelajari penghayatan kolbu. Tindak sak tindak nyuwun dumateng asaning Gusti pepadang. Nah, kalau kita selalu mengikuti ajaran leluhur dulu itu, kemanapun kita beranjak, itu mohon mengheningkan cipta dulu, mohon kepada Yang Maha Kuasa. Itu kita sudah diberitahu nanti
ada apa di depan kita dan ada apa nanti langkah kita selanjutnya, itu diberitahu. Nah, sama seperti menjelang ajal kita mesti tahu kurang 40 hari menjelang ajal ini si sukma dan raga ini sudah mengetahui sebenarnya secara pribadi. Cuma orang tuh momo nih arpe kon tak tinggal mati. Apa gak nangis anak bojone gitu loh. Nah, itu gelo lah. Makanya apa? Kepekaan itu yang bisa mengetahui dan diberitahu oleh sang yang gaib itu kapan waktu kita pulang kepada yang Maha Kuasa gitu. Jadi kalau yang sholatnya kusuk, juga sembahyang di gereja kusuk, di wihara kusuk, belum tentu tahu kalau kita tidak, seseorang itu tidak menghayati pemahaman hidupnya sendiri, pengenalan jiwa. Kalau jiwa kita kenali dengan menembah kepada Tuhan, niscaya kita akan diberi jangkane pasedan, itu mesti tahu. Ya seperti contoh kasarnya ya, itu tadi pepatah orang Jawa. Nek lunga lelungan nyuwun sik marang Gusti keselamatan. Ben apa wae sing mok langkahke kuwi, sing mok perbuatke kudune supaya bisa iki apik apa ala. Iki cilaka apa slamet. Itu mesti ada yang memberitahu nanti. Nah, gitu. Terus dan lagi dilambari dengan apa? Rasa ikhlas dan rasa sabar. Itu yang bisa membuat kepekaan di dalam rasa dat kita kepada sang gaib. Gitu. Itu dialog kepada jiwa kita sendiri. Jadi kita bisa berbicara lewat batin kita sendiri. Mencermati serta menghayati suara-suara yang ada di dalam. Ini suara dari nafsu, ini suara dari angen-angen, ini suara dari karep, ini suara dari kolbu, ini suara dari perasaan yang gak karu-karuan, ini suara dari telinga yang kita dengar sehari tadi. Ngrungokno apa wae. Omongane wong apa sing dadi mangkel, biasanya masuk semua. Nah, ini kalau kita cermati, kita telaah mana yang sebenarnya. Oh, ya wis babas sing kutuk saka kuping balik ning asale. Sing teko ati dileremke, ikhlas wae babas sing dumadi. Apa sing bakal kedadian tak tampa. Kanthi serah dumateng asaning alam. Sudah, itu yang bisa membawa kita untuk menuju ke weruh sadurunge winarah nek wong Jawa gitu. Waskita jati itu sebenarnya belajarnya juga dari pelajaran itu, pelajaran selalu berserah diri itu. Sabar saha titih itu tadi. Mboten keseso, mboten sumengko. Jadi tidak terburu-buru, tidak terburu-buru dan tidak gampang percaya. Gitu. Makanya di sini setiap langkah, setiap detak, setiap gerak itu kita tidak boleh mempercayai suatu ada rasa sreg, wah iki ono ati gak enak, wah engko pas kono ku cilaka. Jangan dulu. Sabar soho titih itu tadi loh. Jangan mudah untuk mempercayai suatu rasa. Makanya pemahaman rasa itu yang ditempah dulu itu. Rasa sejati dan sejati ning rasa. Rasa sejati itu cara titinya atau cara menghayatinya untuk rasa sejati itu dari gerakan olah batin kita sebenarnya. Itu yang namanya rasa sejati. Detak jantung sama detak hati. Kalau hati ini tidak bisa berdetak. Hati ini hanya bisa merasakan. Yang umum biasanya kata hati. Kata hati ini dari mana? Dari nafsu. Nah, ini bukan rasa jati. Tetapi kalau sudah angen-angen kumpul ing budi, ya, angen-angen ini kumpul ing budi. Ini timbul rasa apa? Rasa detak, sanjet, grenjet. Nah, grenjet. Itu nanti di sini ada suara yang sangat halus. Yaitu nyamannya rasa jati. Nah, rasa jati. Nah, kalau rasa sing sejati
Ya rasa sang sejati ya yang ini menandakan kita lapar atau tidak. Itu rasa sejati. Sejati ning rasa mana? Sejati ning rasa itu kalau sudah ini kumpul jadi satu. Kalau kita menjalankan puasa itu. Menjalankan puasa itu sejatinya rasa kumpul. Nafsu sama rasa yang kita rasakan ini kuat mana? Kalau kuat nafsu nih, ya posoe badar. Itu rasa sejati. Nah, sejati nih rasa kumpul jadi satu. Gitu. Makanya ada dua antara apa? Ini perut. Pusar ke atas. Ini namanya apa? Dari pusar sampai ke bawah. Ini namanya apa? Rasa sejati dan sejati ning rasa. Sejati ning rasa iku sing ndi? Nah ini. Sejati ning rasa itu yang di sini. Kalau rasa sejati itu yang di sini. Sebab tempahan dari sini. Penempahan nafsu itu rasa sejati.